Tema renungan kita untuk kebaktian pagi hari ini yang diberikan oleh Saudara Gemit, yaitu setia dan bertanggung jawab kembangkan potensi. Kita berada dalam bulan pendidikan sesuai kalender yang dijadwalkan oleh Saudara Gemit. Karena itu tema khotbah kita setia dan bertanggung jawab kembangkan potensi. Kalau kita kaitkan dengan bulan pendidikan, kita kaitkan lagi dengan nats pembimbing, berarti pendidikan itu penting untuk kehidupan setiap manusia. Dari pendidikan itu, manusia bisa dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang dikehendaki Tuhan, mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Tanpa pendidikan, maka manusia itu bisa buta. Karena itu pendidikan itu sangat penting. Namun pendidikan itu harus diawali dari Amsal pasal 1 ayat 7, yaitu harus takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Banyak orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi rasa takut kepada Tuhan itu tidak ada. Karena itu ajaran kita orang Kristen, kejar pendidikan setinggi langit itu tidak dibatalkan, tapi yang diharapkan adalah harus takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, dia diibaratkan seperti padi, semakin berisi, bukan tegak lurus ke atas, tapi dia akan semakin menunduk ke bawah. Itulah tanda orang yang takut akan Tuhan. Karena itu setia dan bertanggung jawab kembangkan potensi. Orang belajar, orang menuntut ilmu, orang masuk dalam suatu studi pendidikan, itu juga harus berangkat daripada potensi. Potensi itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah kemampuan. Yang kedua adalah kekuatan. Yang ketiga adalah bakat. Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kekuatan adalah kemampuan untuk melakukan usaha secara maksimal. Bakat adalah kemampuan bawaan yang dimiliki sejak lahir, dan itu biasanya mudah dilakukan karena dia lahir suamema. Beda dengan yang nanti baru belajar itu sulit karena dia suamema. Kalau suamema itu gampang. Ya, kita ambil contoh anak kecil, ya. Kalau dia lahir dan dia kecil, kita lihat potensi yang ada pada dia sejak lahir itu. Ketika musik berbunyi dia joget-joget, itu tanda bahwa dia punya potensi pasti menyanyi ini. Ya. Walaupun dia menyanyi karena dia ucap huruf dong, tabalik, tapi itu dia tanda-tanda bahwa dia potensi adalah menyanyi. Begitu. Nah, untuk kembangkan potensi ini, untuk mengolah potensi, memanfaatkan potensi ini, harus berdasarkan bakat seseorang. Kalau orang tidak pandai berhitung lalu suruh dia kuliah untuk ambil ini guru matematika, poema. Kalau dia semputus di tengah jalan, jangan kesalahkan satu-satu. Karena mungkin dengar ini guru di studi matematika langkah dari bilang paksa dia harus masuk di matematika. Kalau dia ulang banyak kesmutuan, karena memang kita paksa dia tidak sesuai dengan apa yang dimiliki, tapi di luar dari apa yang dia dimiliki. Karena itu kalau orang kuliah, anak sekolah, kita harus tanya, lu mau di mana? Jangan bilang saya sebagai orang tua saya lahirkan lu, saya atur lu. Memang kita yang lahirkan, tetapi dia punya kemampuan, bukan kita yang lahirkan. Dia pun talenta, dia pun bakat, kita tidak lahirkan. Itu sudah dianugerahkan Tuhan bagi seseorang. Karena itu orang tua hanya sifatnya mendukung, jangan mengambil alih. Ya, kalau bapak nak masuk nama sekolah kita untuk pilih kita, begitu. Karena itu bapak mama dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setia dan bertanggung jawab untuk kembangkan potensi itu satu keharusan bagi setiap manusia.
baik di bidang pendidikan yang selama kita ada bulan pendidikan ini sebagai anak sekolah, itu juga harus dikembangkan. Tapi juga dalam dunia pelayanan gereja, kita juga harus kembangkan mulai dari kesetiaan kita, dengan bagaimana kita kembangkan potensi ada pada kita. Jadi orang bilang jangan berpikir di luar dari yang tidak ada pada kita, tapi berpikir dari apa yang ada pada kita. Kalau orang luar dia bisa datang dan berhasil di kotong pun lingkungan, tapi kenapa di kotong pun lingkungan kotong tidak berhasil di kotong pun lingkungan? Ini juga jadi pergumulan sendiri-sendiri. Padahal potensi kita miliki, artinya kita juga punya kemampuan, kita juga punya kekuatan, kita juga punya bakat. Hanya kadang-kadang kita tidak menggalinya secara maksimal, kita tidak manfaatkan secara maksimal. Karena itu kita mengalami banyak keberhasilan, tapi kadang-kadang juga banyak kegagalan. Ya, saya ambil contoh Bapak Abraham Selan, dia mencetak beberapa anak sarjana. Itu karena bukan ini kerja TKW, tapi bermanfaatkan tanah yang ada, manfaatkan potensi yang ada, maka bisa mencetak beberapa sarjana. Banyak orang tua kita di Emun-Emun itu banyak mencetak anak-anak sarjana itu karena memanfaatkan potensi yang ada, tidak berpikir yang di luar dari yang ada, dan itu sangat dibanggakan. Dan ini yang harus dilihat, sisi positif, sisi negatif. Kalau kita tidak berhasil di mana, kita jadikan itu evaluasi. Tapi satu hal yang menjadi pulang kita ialah, khusus orang Soe ya. Orang Soe itu kalau kita lihat kalau satu tanam sayur putih umpam berhasil, maka semua rame-rame tanam sayur putih. Yang tadinya sayur putih karena yang tanam satu orang, satu ikat 5.000, tapi karena rame-rame tanam sayur putih, maka terakhir 2-3 ikat menjadi 1.000, harganya merosot. Karena rame-rame di situ. Mestinya kalau satu orang berhasil di sayur putih, yang lain lari di sayur yang lain. Jangan semua lari di sayur putih. Terus yang kedua, kalau kita kembangkan potensi, kalau pas musim hujan kita tahu musim hujan ini cocok tanaman apa yang bisa bertahan dengan hujan, ini tanaman apa, itu yang kita tanam. Jangan kotong tahu ini hujan kalau rendam ini sayur buang, kotong rame-rame ditanam di situ. Apalagi sekarang ada program pemerintah makan gratis. Makan gratis itu berarti makan gizi gratis, 4 sehat 5 sempurna. Makan diberikan secara gratis. Nah, ini membutuhkan sumbangan perhatian dari setiap masyarakat. Itu apa? Tanam sayur. Sayur dibutuhkan terus kerjasama dengan pemerintah. Yang dibutuhkan sayurnya apa, buah-buahannya apa, makanan, kita kerjasama di situ. Dari situ kita bisa memperoleh berkat Tuhan di situ. Nah, ini program pemerintah. Program pemerintah kalau kita pun pemerintah kan dia masih jabatannya 5 tahun. Jadi nanti 5 tahun mau rubah-rubah. Tapi kalau masih jabatan 5 tahun, kalau kita manfaatkan 5 tahun ini secara maksimal, habis 5 tahun, kalau ada yang tekun dan ada yang setia, pasti hidup berubah. Hidup pasti berubah. Hanya kota mau kosong ini jadi permulaan. Jadi untuk setia dan bertanggung jawab itu adalah hal yang diharuskan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu Bapa Mama, dia tidak merancang kegagalan, tapi dia merancang keberhasilan. Kalau bisa keberhasilan itu berlipat-lipat ganda. Karena itu mari kita kembali pada firman Tuhan ini. Karena itu dalam Injil Lukas 19 ayat 11 sampai 27, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana mengembangkan potensi diri seseorang. Yaitu diambil suatu perumpamaan seperti seorang bangsawan yang pergi, tapi sebelum dia pergi, dia tugaskan orang-orang untuk bungakan dia punya uang mina. Ada yang terima dengan 5 mina, ada yang terima 2, ada yang terima 1. Yang terima 5 mina ini Bapak Mama, itu tugas berat, karena bangun langsung dapat tugas 5 memang ini. Kalau dinilai secara uang tunai,
Itu modal besar. Tapi kalau dilihat dari kapasitas sebagai yang bertugas atau mengembangkan tugas, itu beban berat. Tapi satu langkah yang diambil oleh petugas yang pertama ini, dia tidak mengeluh, tapi dia berangkat dengan percaya diri. Dia menganggap bahwa ini kesempatan terbaik, ini suatu kepercayaan yang mahal untuk diri saya, ini kesempatan yang terindah untuk saya. Karena itu dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa kembangkan ini uang 5 ini. Ternyata apa yang terjadi? Dia berhasil, Bapak Mam. Dari 5 dia bisa kembangkan menjadi 10. Yang 2 juga dia tidak terima dengan mengeluh, karena berangkat dengan 2 memang, tapi dia laksanakan secara maksimal. Apa yang terjadi? Dari 2 menjadi 5. Akhirnya apa yang diucapkan oleh raja kepada kedua orang ini? Yang pertama diungkapkan, baik sekali. Dapat pujian, Bapak Mam. Pujian dari raja. Namun upah yang diberikan oleh raja ini tidak dalam bentuk uang. Lu berhasil di lu punya tugas, telah mengembangkan uang dari 5 menjadi 10, dari 2 menjadi 5, tetapi tidak diberikan uang. Namun dipercayakan perkara yang lebih besar. Kan dianggap dia berhasil dalam perkara yang kecil, Tuhan memberikan dia perkara yang lebih besar, yaitu orang yang pertama dipercayakan untuk mengawasi 10 kota. 10 kota, kalau kota provinsi Bapak Mama, Yesus setara presiden begitu. Yang satu bukan diberikan uang, diberikan tugas yang lebih besar, yaitu 5 kota. Begitu. Artinya kalau orang berhasil dalam perkara yang kecil, dianggap dia bisa. Karena dia bisa, maka itu dia berikan tanggung jawab yang besar. Jangan dia sudah bisa, kita kasih dia yang tanggung jawab besar, masa untuk mentah aku memakan. Ini kena leul nau pun leul makan. Jadi kita harus lihat, sanggupkah dia? Dari masalah kecil dia sanggup, baru kasih dia pekerjaan yang besar. Jangan yang kecil dia sudah bisa, mau kasih dia besar, lebih berat lagi. Ini yang kadang-kadang menurut kelima itu kita balik ke situ. Ada yang kadang-kadang begini, Bapak Mam. Amnai sinatiu karena nak leve taitannya putri majelis. Yang putri majelis, ay singkan pin kubu ibarat, siapa yang bertaruh doa? Kau makin putri menyurus neno. Nano mereka uang fisik naik ke dalam smartphone. Begitu. Jadi tidak bisa dilaksanakan sesuai apa yang dipandang manusia, tetapi harus berpandang daripada apa yang dikehendaki Tuhan. Karena itu Bapak Mama, setia dan bertanggung jawab ini harus berdasarkan apa yang ada pada kita atau potensi yang kita miliki. Merasa bahwa tugas dan tanggung jawab ini adalah satu kepercayaan yang mulia, satu kepercayaan yang sangat berharga. Karena itu kita tidak boleh sia-siakan waktu dan kesempatan. Ini waktu saya. Tampil maksimal, tampil memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kesempatan berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Kesempatan berbuat baik yang terbaik untuk sesama. Berbeda dengan orang ketiga. Orang ketiga, dia nilai ini raja jahat. Dianggap dia pemimpin sondebae, jahat, keras. Karena dia nilai dia pemimpin sondebae, maka apa yang ditugaskan dia sudah akan kerja. Karena dia berangkat dari pikiran yang tidak baik. Karena berangkat dari pikiran yang tidak baik, maka realisasi kerjanya juga tidak baik.
Apa yang terjadi? Dia terima uang, dia simpan baik, lalu dia tunggu waktu datang, dia kasih kembali utuh-utuh, tidak tambah, tidak kurang. Dari sisi positif ke Bapak Mama, dia jaga itu uang tidak hilang. Itu satu sisi positif. Dia jaga baik ke Bapak uang sudah hilang. Jadi sampai dia kasih utuh-utuh. Tapi apakah tanggapan raja? Apakah raja berterima kasih karena dia sudah jaga dia uang? Menurut bacaan tadi, dia orang yang jahat. Karena dia bukan suruh untuk jaga ini uang, tapi suruh untuk bungakan ini uang. Jadi banyak orang Bapak Mama yang diberikan tugas bukannya berkesempatan berbuat baik, kesempatan berbuat jahat. Mari kunut teta. Firman Tuhan kalau kita baca, Tuhan Raja bilang sama orang yang tidak mengunggah uang itu, apa yang ada padamu akan diambil. Apa yang ada padamu akan diambil, yaitu termasuk napas. Karena itu semakin napas masih ada, jangan berkesempatan jahat. Tapi kalau fungsikan napas ini untuk memuliakan nama Tuhan. Takut Tuhan, hormat Tuhan. Untungnya berapa kita berbuat jahat? Untungnya apa? Tidak ada untung, rugi yang ada. Karena itu Bapak Mama, mari tunjukkan kesetiaan kita, bahwa saya dipanggil Tuhan untuk setia, berkembang, dan bukan untuk tetap di situ, harus berkembang. Kembangkan harus berkembang, menambah, dan bukan mengurangi. Kata karena semua diawasi oleh Tuhan. Jadilah orang yang berhasil. Orang yang berhasil adalah orang yang menganggap bahwa kesempatan yang Tuhan berikan itu adalah kesempatan terbaik. Tidak akan menyanyiakan anugerah Tuhan. Tuhan suka kita kekuatan. Tuhan suka kita kemampuan. Tuhan suka kita bakat. Tuhan lengkapi kita dengan akal budi. Segala-galanya Tuhan kasih. Kenapa kita mengeluh dan kenapa kita tidak berhasil? Karena itu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun ukuran takaran yang diberikan Tuhan itu tidak melebihi kekuatan kemampuan kita Bapak Mama. Tidak melebihi kesanggupan kita, tapi setara. Ya, saya ambil contoh, kalau seorang bapak dan mama, umpama dia punya anak itu 3 tahun, dia melatih ini anak untuk memiliki rasa tanggung jawab dengan cara suruh angkat, mungkin kalau saya di kampung dulu ya, seorang kampung ya, suruh angkat ini saku mama umpama. Kalau dia 3 tahun, saku mama itu mungkin rasa beratnya mungkin 1/4 kilo, anak itu pasti angkat. Tapi kalau anak ini 3 tahun, kita paksa dia angkat 10 kilo, itu melebihi kekuatan kemampuan. Artinya apa yang Tuhan berikan Bapak Mama tidak melebihi kekuatan kemampuan kita, tetapi selalu dan sentiasa sesuai apa yang kita miliki. Namun yang menjadi persoalan, yang pertama, yang penting kita terima yang pertama dari mengeluh. Ada yang bilang begini, yuk, tabu oke dua letak liya hukum yuk, kan bisa tabu ya time nuri menetapkan. Padahal gereja 1 minggu cuma 1 kali. Sulit untuk kita berbakti 1 minggu 2-3 kali, 1 kali. 1 kali dalam sehari itu tidak 12 jam, cuma 2 jam.
dari 12 jam, usia ini tahun nua ya, 10 jam kembali di kita. Tapi foto masih bilang tabu penuhi. Ya, mengeluh jalan terus. Karena itu Bapak Mama, mari kita kembali bertanya pada diri kita, kenapa orang pertama dan kedua bisa berhasil, dan kenapa orang ketiga menjadi orang gagal? Dari orang yang gagal itu orang yang bunuh diri sendiri, bunuh masa depan sendiri. Ya, tadi kita dalam pujian Mazmur itu bilang apa? Orang yang berjalan dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan membawa, ada jemaat pesan ini hari, kembali membawa berkas-berkasnya. Artinya kalau orang yang sekolah, orang yang nekat sekolah, kalau dia pergi dengan mencucurkan air mata, dia pulang harus katakan harus bawa ijazah. Berkas-berkas itu artinya hasil. Harus tekad. Nah, tekad ini Bapak Mama kadang bisa orang bikin untuk gagal. Tapi kita belajar dari air laut dan air tawar. Kalau air laut dan air tawar itu ketika musim hujan, kalau air tawar musim hujan begitu deras, banyak sungai rame-rame mengalir ke laut. Dan kelihatan warna berbeda. Warna air tawar dan air laut itu berbeda. Air tawar akan berusaha maksimal dengan kekuatannya kalau bisa dia masuk ke tengah laut. Tetapi air laut yang kelihatan jernih dan bersih itu akan berusaha maksimal untuk tendang ke tinggi di air tawar. Lu yang kotor, lu tetapi pikir air tawar ini kalau itu yang bersih lu di tengah. Artinya begini Bapak Mama, kalau kota mau sekolah, kota mau ingat Tiruntung bilang pergi dengan mencucurkan air mata, pulang membawa berkas-berkas, ialah harus tolak tantangan di, godaan di, cobaan di saat kita menuntut ilmu. Godaan harus ditolak. Godaan itu apa? Ya nanti anak-anak muda lebih tahu. Godaan yang paling spesial dan paling canggih dalam menghambat masa depan anak-anak, hanya salah satunya ialah yang ganteng dan yang cantik. Yang dianggap paling ganteng, yang dianggap paling cantik itu yang kadang-kadang ikut merusak, menghambat masa depan. Itu yang perlu ditolak di sini. Bahwa ya kalau bisa sekarang yang paling cantik saya kejar ini ijazah dulu, nanti yang ganteng dan cantik seperti Anda nanti nomor 2. Itu namanya menolak. Tolak tahan dulu kok, supaya Bapak dan Mama yang mencucurkan air mata keringat keluar tiap hari ke sekolah, nah lu pulang dong ketawa tersenyum karena berhasil. Saya bilang anak-anak saya, kalau lu sekolah lu belum selesai wisuda, lu pulang dengan yang lain-lain, lu urus sendiri, tanda bahwa lu sanggup. Tapi kalau lu wisuda lu pulang bawa, saya siap atur, sonada bilang ada. Karena begini Bapak Mama, banyak manusia yang setianya hanya sesaat, dia mengatakan yang paling manis, paling bagus, setianya sesaat, tapi setelah terjadi sesuatu dia menghilang, lari bertanggung jawab. Nah kalau sudah lari dari tanggung jawab, siapa yang salah? Karena itu saya bilang saya punya anak, hati-hati. Lu sebagai saudara laki hati-hati. Lu juga saudara perempuan hati-hati dengan orang tua anak. Lu berani ada apa-apa lu harus berani bertanggung jawab. Hati-hati.
Lu bikin orang tua anak satu-satu, orang akan bikin lu saudara atau orang akan bikin lu anak. Apa yang lu tanam tidak mungkin lu tidak petik. Itu susah di situ. Maka itu jangan bangga kalau sudah bikin rusak orang tua anak lalu tidak bertanggung jawab. Hari ini bahasa orang tua bilang gini, bukan nak mimpi dengan selalu pelaba. Buat nanti kalau kita katinti pernah kau kita nasi. Jadi bukan kalah jengking dari pas kita raba di sengat. Ada di waktu berproses sebab mana. Karena itu kalau su mau mana, mau itu su. Kalau saya bab mama, saya dulu rambut saya rambut air. Saya suka kucak-kucak dari keriting. Saya tidak sangka-sangka bahwa jodoh yang saya dapat juga keriting. Begitu. Jadi saya biasanya kalau di sekolah, saya bikin keriting di depan, saya putar-putar begini, saya mandi habis lap kering, saya putar-putar begini supaya bikin keriting. Jadi di depan keriting, di belakang air. Karena suka rambut keriting. Tahu-tahu tidak sangka-sangka yang Tuhan kasih juga airnya keriting. Maka lahirlah anak-anak yang keriting. Nah sekarang saya punya istri suka keriting. Ada yang bilang begini, oh mulai kenapa sentari rambut air? Saya bilang, kok itu lebih suka? Ya kadang-kadang kotor sudah nyatu di kotor pun pacaran. Tapi ada yang goda, ada yang lihat di sisi kelemahan, kok melemahkan kita kok. Begitu. Ini godaan yang harus ditolak. Ada angin doang. Ada lagi yang bilang begini, weleng. Ya dulu kan saya masih dipanggil weleng. Sekarang baru orang bilang apa begitu weleng. Oh kalau mau bepu anak, ini bepu mama tahu sendiri, bepu anak tapi dia suka daripada istri ini. Tapi dia berani tawarkan bepu anak supaya beta bepu anak. Nanti kalau butuh jadi bepu anak, beta kasihkan modal 100 juta. Modal awal 100 juta. Dulu itu kalau 100 juta buat mama, lena dia naik, enak. Dia kasih jempol satu begini, saya bilang begini, iya tapi orang timur juga. Jadi dia jempol satu, saya jempol dua. Artinya orang timur ini cantik wadah tapi hatinya cantik. Bukti kecantikan orang timur di mana? Lo mesat haid lo. Itu kelebihan orang timur di situ. Dia pun rambut keriting tapi hati tidak ikut keriting. Ada angin kok. Tapi bukan dalam arti yang air itu baik, air itu tetap baik itu. Artinya kalau sudah terlanjur dengan orang tua anak, maka katakan itu yang terbaik yang Tuhan kasih. Jangan mata berlari lagi untuk yang lain. Ya. Kalau saya memang banyak godaan, kalau saya istri 10 mungkin istri 10. Hanya beranggap bahwa istri saya yang terbaik, yang cantik itu. Kenapa begitu? Dia sudah melahirkan beta 6 orang, laki-laki perempuan. Supaya turun itu luar biasa, kan kita tahu bisa cari turun atau mau cari apa lagi? Sekarang beku anak justru ada anak lagi, supaya apa lagi? Mau kurang apa? Uang nanti baru kita cari. Ini setia dan bertanggung jawab. Jadi sebelum melangkah harus merasa bertanggung jawab. Setiap langkah, setiap tindakan harus diikuti tidak hanya dengan setia, tetapi juga harus dengan rasa tanggung dan jawab. Tanggung artinya siap menerima segala beban. Jawab, ya ada pertanyaan jawab sendiri-sendiri. Dari tanggung dan jawab. Tanggung dan jawab itu 1-2 kata yang tidak terpisahkan satu dengan lain.
Artinya kalau kita sudah terlanjur berbuat, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Lenan teket nak atoniko. Tapi kalau berbuat dan tidak bertanggung jawab, atoniko nak kaha. Tonio, ay, makin ke kami marga sonbay umpama. Kami marga sonbay yang umpama kalau pernah melakukan itu, saya mak, ay sonbay, pernah begini. Marga saya itu supi, kau bawa itu ke marga. Belum tentu saya bawa sonbay begitu, dia itu su. Satu jatuh ukur rata lena. Satu bikin kecewa, satu anggap semua su yang bikin kecewa. Karena itu perlu kita hati-hati. Sebelum melangkah harus kelola, harus manfaatkan waktu, harus manfaatkan kesempatan untuk berpikir lebih matang. Mana yang paling terpenting dalam hidup ini, sehingga keputusan itu tidak bisa dimenyesali di kemudian hari. Satu kali buat keputusan, maka satu kali pegang itu keputusan seumur hidup. Saya bukan bikin keputusan habis, lalu sebentar ini sampai di luar karena orang pengaruh, rubah ulang lagi. Kalau tentang perkawin sudah bisa begitu. Karena itu Bapak Mama, sebagai orang yang beriman dan orang yang berhasil, kita harus merasa tugas dan tanggung jawab untuk memberikan itu adalah suatu yang sangat bernilai dalam hidup kita, baik secara individu, baik secara keluarga, baik secara kelompok, baik secara lembaga, baik lembaga pemerintahan, swasta, gereja. Kalau ada tugas apapun yang diberikan kepada kita, coba kita jalan secara baik. Banyak orang bersaksi bilang begini, sekarang orang timur kurang laku dalam dunia politik. Ini saya buka ini. Orang timur kurang laku di dunia politik. Kenapa orang timur tidak laku dalam dunia politik? Seharusnya orang timur berefleksi. Jangan salahkan orang, jangan salahkan masyarakat, tapi berefleksi. Kenapa saya tidak laku-laku? Kenapa orang lain laku dan saya tidak laku? Harus berefleksi, berintrospeksi diri. Orang yang dari dunia barat gak datang selaku di timur, sedangkan saya yang lahir di timur kenapa tidak laku? Harus bertanya. Jangan sampai hidup ini hanya hidup untuk diri sendiri. Ingat, kenapa Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang pertama? Karena dia berhasil dalam perkara kecil. Jadi kalau mau jadi orang bermanfaat, kalau mau jadi orang berguna, harus bermanfaat di dalam lingkungan sekitar Anda. Dari manfaat di lingkungan sekitar Anda, bahasa akan tersiar kemana-mana. Ketika Anda masuk dalam dunia politik, orang tidak merasa Anda baru, tapi ini sudah dari orang lama. Tapi kalau di lingkungan Anda, Anda adalah orang yang pelit, orang pun susah Anda tidak pernah lihat, orang pun senang, orang tidak pernah lihat, maka jangan bermimpi untuk Anda laku. Itu dia punya resepnya, itu dia punya dampaknya. Artinya jadi orang Kristen, jadi orang Timur, ikut firman Tuhan harus berhasil. Hadir, mungkin sesama kita ada butuh apa, kita hadir untuk menolong. Semakin kita menolong, semakin orang akan ingat itu. Tapi kalau orang susah, lu lihat ame jalan lewat, lu bel jalan terus. Hanya cerita yang lu pernah di Amerika, cerita lu pernah di Hongkong, cerita, tapi tidak pernah lihat orang susah di sekitar situ. Oh, kayak boleh masukkan lalis. Itu Bapak Mama. Karena yang dilihat berhasil dari yang kecil-kecil ini. Pertama-tama di dalam keluarga. Kalau pun keluarga lu anak sekolah, ada orang susah di sekolah, lu sudah pernah lihat. Apalagi lu melihat orang lain, napoi orang itu. Lu pun keluarga sendiri, lu kan pernah lihat lu pun keluarga. Lalu cerita lu bisa memperhatikan dunia ini. Mana mungkin lu pun keluarga sendiri kan bisa lihat di kamar. Itu rahasianya. Karena itu kalau orang Timur mau berpolitik, belajar dari orang yang bukan orang Timur. Kenapa mereka berhasil dan saya tidak berhasil? Kurisi, yetisi, kurang ego. Kenapa dia bisa dan saya tidak bisa?
Jadi Tuhan itu Bapak Mama, dia buka ruang bumi ini tidak sempit, luas sekali untuk setiap orang beraktivitas, dan ini dirancang Tuhan, yang diharapkan Tuhan bukan kegagalan, tapi ada keberhasilan. Namun kenapa manusia gagal? Karena manusia yang bunuh diri sendiri. Manusia yang menghambat diri sendiri, dan bukan Tuhan yang menghambat. Lalu kemudian ada yang persilahkan persoalan doa, orang berdoa, jadi hidup pernah predikat sesama, lalu takut dia mempersalahkan Tuhan, juga disalahkan. Seperti orang terakhir ini, Tuhan ikut disalahkan, pemimpin ikut disalahkan, dianggap dia pemimpin itu kejam, tidak baik. Tapi dia yang jahat, yang pekerjaan Tuhan itu yang dianggap baik. Maka itu ingat bahwa masing-masing kita di dunia ini, hidup itu adalah anugerah. Karena itu berkesempatanlah mau berbuat baik atau berbuat jahat, dikembalikan pada kita. Tuhan memberkati. Amin. Diberikan kesempatan kepada PS Umum untuk membawakan pujiannya kepada Tuhan.